Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa semuanya, assalamualaikum. Pada hari ini insyaallah saya akan mengangkat tema tentang ayat kursi. Tema ini bukan saya yang menemukan ya. Saya melihat tentang topik ini kira-kira bangsa 2-3 tahun yang lalu lah. 2 kali ditemukan oleh satu ustadz yang bernama Numan Ali Khan, dan saya hanya membuat gampang saja. Jadi dia itu ceramah, saya akan menunjukkan. Di layar kita bisa melihat yang namanya ayat kursi. Terkenal sekali ayat ini. Ayat yang dipakai oleh sebagian kecil kaum muslimin ya. Sebetulnya ayat yang sangat terkenal tapi dikenal oleh sebagian kecil kaum muslimin. Walaupun yang tidak tahu mungkin pernah dengar namanya. Ayat kursi ini, sebutan kursi itu karena ada kata-kata kursi di dalam ayat ini. Tentu saja kursi bukan kursi. Ini adalah metafor, suatu kata-kata literasi yang tinggi, memakai metafor yang begitu. Kalau kita melihat Quran, membaca dan itu faham metafor itu apa di sini, kita bisa tahu. Apa yang kita lihat di depan, yang saya bilang tadi, saya menggampangkan saja. Seperti misalnya ini yang simbol kecil yang berwarna merah. Sebetulnya simbolnya ada, cuma saya memberi warna merah biar jelas. Setiap kali kita sampai ke simbol tersebut, itu satu kalimat. Jadi saya akan kasih contoh, kasih tahu bagaimana bacanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pertama ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. La ta'khudhu sinatu wa la naum. 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 3. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. 4. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. 6. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. 7. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. 8. Wa huwal 'aliyyul 'azim. 9. Tentu saja waktu orang membaca itu tidak tahu ini ada 9 kalimat ya, padahal sudah dikasih simbol rem di ayat itu. Jadi kalau baca seperti barusan yang saya kasih contoh. Cuma ada yang bacanya ngebut ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ta'ala ta'khudhu sinatu wa la naumun lahu ma fi akhirnya hilang maknanya kalau baca begitu. Makanya membaca Quran itu dibutuhkan tartil atau yang teratur, peraturannya itu diikuti. Melihat begini orang tidak akan begitu jelas ya. Maka saya pecahkan. Saya ganti ini. Di layar ini baru kita bisa melihat kalimat demi kalimat. Oke, kalau yang bisa bahasa Arab langsung bisa tahu. Cuma karena kita tidak bisa bahasa Arab, kita yang tidak bisa bahasa Arab, saya taruh terjemahannya di sini. Tapi demi video ini ya, saya tidak akan membacakan bahasa Arabnya. Saya akan langsung ke terjemahannya saja. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat di nomor 1 yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu diakhiri dengan 2 asmaul husna, yaitu sifat Tuhan, yaitu yang hidup, yang kekal. Itu 2 nama di situ. Kita loncat ke nomor 9, wa huwal 'aliyyul 'azim, itu juga diakhiri dengan 2 asmaul husna, maha tinggi, maha besar. Sekarang kita ke nomor 2 yang di atas. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan dia tidak ngantuk dan tidak tidur.
ke nomor 2 dari bawah, berarti nomor 8. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Jadi yang di atas bilang tidak ngantuk dan tidak tidur, yang di bawah bilang tidak ada masalah memeliharanya. Oke. Nomor 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Loncat ke nomor 7 atau ketiga dari belakang. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Yang di atas miliknya apa yang di langit dan di bumi. Di sini kursinya meliputi langit dan bumi. Ke nomor 4. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini masalah syafaat atau penolongan ya. Nomor 6. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak tahu apapun dari ilmunya melainkan apa yang dikehendakinya. Yang di atas dijamin tidak bisa memberi syafaat tanpa izin. Yang nomor 6. Dan mereka tidak tahu apapun dari ilmunya melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi tidak bisa meliputi ya, maksudnya begitu. Waktu ke nomor 5. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apapun yang di depan dan yang di belakang. Kalau pakai bahasa saya, dia tahu apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Jadi 9 kalimat ini seperti musik, seperti lagu. Yang di atas A, yang di bawah A, yang keduanya B, yang ini B. Faham maksudnya? Seperti sudah diset sedemikian rupa. Dan kita cerita satu ayat loh ini. Bukan satu surat. Bukan satu Quran. Ini satu ayat. Mungkinkah ada yang masih bisa mengatakan ini kebetulan? Yang nulis apa? Itu loh yang nyupir onta, Muhammad. Kadrun. Ya, kalau ini orang Indonesia kalau bikin apa kata-kata untuk menghina itu dicari yang paling menyakitkan. Ya saya bilang ya kadrun yang ngarang ini. Jadi bagaimana? Apakah ini jiplakan? Mungkin ada di Yesaya, mungkin ada di Torah. Apakah mungkin dari Injil-Injil itu? Apa mungkin Paulus? Dari mana datangnya ini? Kalau ini jiplakan. Jadi seperti apa yang Allah janjikan, ya dia akan melindungi wahyunya supaya kita mendapatkan apa yang diturunkan. Jadi mudah-mudahan pemirsa mendapatkan manfaatnya dan berterima kasihlah kepada yang menemukan. Saya hanya menyampaikan ya. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.